Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan, tentang negara dan konstitusi. Untuk mereview kembali, latar belakangnya adalah secara umum negara dan konstitusi merupakan suatu lembaga yang tidak dapat dipisahkan atau satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan dasar hukum yang suatu dalam negara. Salah dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusi, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi syarat dan ciri-ciri dan konstitusionalisme. Pengertian dari bangsa. Bangsa adalah sekumpulan masyarakat yang terbentuk dalam suatu negara. Terkait dengan tumbuh berkembangnya bangsa, terdapat berbagai teori besar dari para ahli untuk mewujudkan suatu bangsa dan memiliki sifat dan karakter sendiri. Pentingnya konstitusi dalam negara. Konstitusi memiliki peran yang mempertahankan esensi keberadaan suatu negara yang pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang terkait oleh keinginan naluri rakyat. Konstitusi dalam negara adalah suatu normal sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak pada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan pada seluruh hukum yang didefinisikan untuk fungsi pemerintah negara. Konstitusi berarti hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada hakikatnya, konstitusi itu memiliki 3 pokok, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. 2. Diterapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan perbatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Konstitusi dan negara ibarat dua mata uang yang satu sama lainnya tidak terpisah. Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu 1. Membagi kekuasaan dalam negara. 2. Membatasi kekuasaan yang pemerintah atau penguasa dalam negara. Yang ketiga, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang keempat, memberi legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. 1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kalinya dipisahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai dasar negara. Konstitusi yang pernah dilakukan di Indonesia dalam sejarah sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali diterapkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar yang diterapkan oleh PKI tersebut sebenarnya adalah hasil karya BPU PKI yang melalui sidang-sidangnya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Januari 1945 dan 10 Juli sampai 16
Juli 1945. Sidang PPKI pertama dilangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan yang penting, yaitu 1. Meresahkan rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk konstitusionalisme nasional Indonesia dan Indonesia Pusat untuk membentuk presiden. Jadi, pada waktu dipisah PPKI adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia terbentuk dalam 2 bagian, yaitu bagian 1 dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang membentuk dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari 1945. Berdasarkan hal maka naskah-naskah tersebut atau naskah-naskah Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 nomor 3 tanggal 15 Februari 1946 yang terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, yang ketiga penjelasan. Baiklah, saya lanjutkan. Yang kedua adalah proses amandemen tahun 1945. Amandemen atau bahasa Inggris yaitu perubahan. Manajemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau menyusulkan perubahan rencana undang-undang. Yang berkembang selanjutnya memunculkan istilah amandemen undang-undang yang artinya perubahan undang-undang dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencangkup 2 pengertiannya, yaitu amandemen konstitusi dan perubahan konstitusi. Amandemen di atas Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah atau memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dari prinsip-prinsip negara demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 di konstitusi atas Hukum Dasar Negara Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang perilaku konstitusional dalam bernegara. 1. Hak dan wajiban negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia memiliki konstitusi menurut Profesor Dr. Noto Negara, yaitu hak adalah kekuasaan yang menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima dan tidak dilakukan oleh pihak tertentu, maupun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan yang penuh tanggung jawab. Bangsa Indonesia sudah memiliki konstitusi sejak kemerdekaan dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar 1945, sampai Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan amandemen. Berikut adalah merupakan contoh sikap konstitusionalisme. 1. Perilaku konstitusional bagi penyelenggara negara dan warga negara. Yang kedua, contoh perilaku konstitusional dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Tidak pernah mengkhianati negara. 2. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, mengenai dan menghargai hak-hak asasi orang lain. 4. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lainnya. Yang kelima, tidak main hakim sendiri. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketujuh, adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang terakhir, mengembangkan sikap dasar dan nasional. Yang kedua adalah contoh perilaku konstitusional dalam negara, yaitu 1. Tidak pernah mengkhianati negara. Yang kedua, mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, mengakui dan menghargai hak asasi manusia, hak asasi orang lain.
Yang keempat, mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lainnya. Yang kelima, tidak main hakim sendiri. Yang keenam, menjadi keseimbangan atau hak dan kewajiban. 7. Adanya keterbukaan dan etika yang menghadapi suatu permasalahan. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap sadar dan rasional. Jadi bisa saya simpulkan, konstitusi dalam negara adalah suatu norma, sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip etis, politik, dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetap konstitusi sebagai prinsip-prinsip politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk pembentukan struktur, prosedur, kewenangan, dan kewajiban pemerintahan negara yang pada umumnya. Konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Itulah hasil dari diskusi saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.